Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan dan juga kenikmatan pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Judulnya benar kan? Amalan-amalan sebelum masalahnya udah lewat 5 hari, ini nggak apa-apa, masih 5 hari lagi. Takut salah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya. Kemarin Pak Joko judulnya apa? Dari umat Rasulullah SAW yang berbahagia nanti sama-sama mendapat syafaat awal beliau Rasulullah Muhammad. Oh, awal Dzulhijjah. Oh, bukan takwa dan kurban. Oh, tawan kurban. Bapak-bapak jamaah sholat Harus terbalik tuh. Harusnya sekarang itu. Yang kemarin tuh Pak Joko, yang sekarang nih yang bahas. Bagusnya. Iya. Kami informasikan beberapa informasi dari Yang ngasih judul itu terbalik. Harusnya kurban dan takwa. Sekarang nih fokusnya kurban. Yang pertama terkait dengan saldo atau kas. Saldo awal itu 17.334.700 rupiah. Kemudian ada pemasukan di tanggal 15 Mei. Ingetin ntar pulang. Infak Jangan sampai bawa pulang. 390. Ingetin kalau pulang ini. Kemudian untuk pengeluaran yang pertama tanggal 18 Mei itu sebesar 132.000 rupiah. Kemudian yang kedua pembelian kurma sebanyak 3 kg itu sebesar 165.000 rupiah. Kemudian operasional Jumat dan juga kajian nahwa itu sebesar 191.972.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran pada pekan lalu itu sebesar 2.269.000 rupiah. Sehingga saldo kas per hari ini Jumat sebesar 15.462.700 rupiah. Demikian untuk kondisi keuangan masjid kita. Kemudian informasi yang kedua, untuk khotib dan imam pada kesempatan sholat Jumat siang hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Salam. Yang alhamdulillah pada siang hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya Bapak-bapak sekalian, informasi selanjutnya yaitu bahwa DKM dan juga manajemen itu akan mengadakan santunan, akan mengadakan khitan massal gitu ya, pelaksanaan khitan massal untuk yatim dan duafa. Nah, pada kesempatan kali ini kita di Plan JMD itu mendapatkan kuota sebanyak 30 anak yatim dan duafa yang insya Allah bisa kita ikut sertakan dalam pelaksanaan khitan massal tersebut. Nah, per hari ini daftar yang sudah masuk itu ada 9 peserta. Jadi kita masih punya kuota sebanyak 21 peserta. Nah, ini kami sampaikan kepada jamaah sekalian
mudah-mudahan ini jadi informasi kita bersama untuk kiranya bapak-bapak menyampaikan informasi ini kepada tetangga ataupun kepada saudara dan yang lainnya yang apabila terkategori yatim dan duafa yang ingin ikut serta dalam hitanan masal, itu kemudian nanti bisa menyampaikan ke pihak IKM seperti itu. Jadi nanti disampaikan saja, bisa melalui saya, bisa melalui Pak Jokotri dan juga IKM yang lainnya seperti itu. Insya Allah kuota kita cukup banyak, masih ada 21 untuk memenuhi kuota sebanyak 30 peserta itu. Baik, seperti itu informasi terakhir kami himbau kepada jamaah sekalian untuk mematikan atau men-silentkan alat komunikasinya demi tertibnya pelaksanaan sholat Jumat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sadaqallahu azim. Ikhwatul iman sedang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah untuk tetap menjalankan ibadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak insyaallah. Jamaah sekalian, seperti biasa khotib selalu berpesan untuk dirinya sendiri maupun untuk jamaah sekalian, mari kita tingkatkan dan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Insyaallah dengan ketakwaan ini akan menghantarkan kepada kita kebahagiaan, kesuksesan hidup dan kedamaian di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah sekalian, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal. Akan ada hidup setelah mati, akan ada hidup akhirat setelah dunia ini berakhir. Maka yang kita perlu pikirkan adalah persiapan kita menghadapi malam pertama di alam kubur. Kalau di dunia ini kita masih bisa menikmati rumah yang nyaman, kendaraan, makanan yang enak, keluarga yang bisa menemani kita, maka ketahuilah akan datang suatu masa di mana kita sendirian di alam barzah. Harta tidak bisa menemani, anak dan istri juga tidak bisa menemani. Jabatan sudah tidak lagi berguna, harta kekayaan kita tidak ada lagi yang berguna. Yang bermanfaat adalah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan kepada kita musim-musim ibadah yang penuh pahala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan di antara musim-musim ibadah tersebut. Dari mulai Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, dan seterusnya itu pasti ada momen-momen yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita telah memasuki daripada bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini walaupun agak telat, kita harus menggapai kebaikan-kebaikan, keutamaan 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Yang harus kita pahami, ketika Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "Ma min ayamin amalus salih fiha habu ilallahi min hadhil ayyamul ashar." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai melebihi amal soleh pada hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Wala jihadu fisabilillah?"
Apa juga tidak lebih utama dari jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Bahkan di jihad di jalan Allah pun tidak menyamai, tidak dapat menandinginya. Illa rajulin haraju binafsihi wa amalihi summa lilam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan seluruh hartanya yang dibawa, dan dia tidak kembali lagi sedikit pun, artinya syahid dengan membawa hartanya. Artinya itu bisa disamahi amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah ini. Betapa luar biasanya 10 hari daripada Dzulhijjah ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud 10 malam dalam ayat ini adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Karena itu gunakan kesempatan Mas ini dalam rangka kita menggapai kebaikan-kebaikan Allah dengan berusaha meningkatkan ibadah kita. Seolah-olah jadikan 10 awal Dzulhijjah ini seolah-olah Ramadan lagi. Kita puasa, kita bersedekah, sholat sunat kita tingkatkan, yang tadinya cuma 2 rakaat tambah lagi 6 rakaat, tahajud kita tambahin lagi. Artinya ini yang kebaikan yang harus kita bangun. Perbanyak istighfar. Kalau kita sering mendengar di bulan Ramadan membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa nggak apa-apa kita baca lagi. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya kita memang banyak dosa, kita sadar banyak kesalahan, maka istighfar adalah salah satu solusi untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian, di mana surga seluas langit dan bumi Allah sediakan, dan itulah balasan buat orang-orang yang takwa. Jadi jangan sampai hari-hari mulia ini berlalu begitu saja tanpa peningkatan amal ibadah kita. Amalan yang berikutnya di antara puasa yang paling utama ada di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Ini yang mungkin yang menjadi utamaan kita. Mungkin kalau tanggal 1, tanggal 7 ya ada rasa kurang untuk kita berusaha. Padahal ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kebaikan. Kita paham ketika kita bicara masalah sunnah, jangan sekali-kali kita berpikir sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan nggak apa-apa. Ini pemahaman yang salah kalau bicara seperti itu. Sunnah dikerjakan itu mendapatkan pahala pasti. Kalau tidak dikerjakan kita akan sangat rugi daripada apa yang kita jalani. Kenapa? Karena kita tidak tahu tahun depan akan kita alami apa tidak daripada bulan Dzulhijjah ini. Puasa Arafah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah keutamaannya dihapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dihapus. Kalau dosa besar beda, itu harus ada taubatan nasuha, bahkan ada sholat sunat taubatnya. Artinya dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu Allah ampuni, dan dosa-dosa tahun yang akan datang yang belum kita lakukan sudah Allah ampuni. Masya Allah. Jadi begitu luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Kita manusia tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Dari pagi sampai malam ada saja hilaf kita yang kita lakukan. Maka Allah berikan kesempatan hanya dengan 1 hari kita puasa, dosa-dosa kecil kita selama 2 tahun tersebut dihapuskan. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga mampu insya Allah ya di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah kita laksanakan daripada puasa sunat. Nah karena itu pada hari Arafah itu juga kita ajak keluarga kita, anak istri kita, kita bangunkan, kita motivasi
ketakwaan bersama-sama, menjaga ketaatan bersama-sama, mengiringi kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Dan puncak daripada kebaikan yang Allah berikan adalah ketika kita mampu untuk bisa berkurban. Ini puncak daripada di bulan Zulhijjah daripada amal-amal soleh kita. Kalau orang-orang yang mampu hari ini berangkat haji, maka kita yang ada di sini adalah berkurban. Saya yakin teman-teman yang di AHM ini mampu semuanya berkurban. Jangan sampai nggak berkurban. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mustahil kalau orang kerja di AHM tidak punya uang. Ada bonus, ada apresiasi, ada THR, tinggal dipisahkan 3 juta cukup. Padahal itu Allah udah berikan kebaikan. Namun masih banyak orang yang mengingkari. Hati-hati. Ketika kita tidak berkurban padahal Allah udah mampukan rezekinya, man kana lahu sa'atan wa lam yudaha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang telah diberikan kelapangan rezeki, yang telah diberikan kemampuan rezeki, tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kami itu mana? Bukan cuma musola sama masjid. Bumi hamparan ini semuanya adalah tempat sholat. Artinya seolah-olah Rasul menghinakan kita, seolah-olah kita diusir dari dunia ini. Tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hinanya, kita berharap bahwa korban untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami bagaimana menguatkan keikhlasan kita dalam berkurban ini. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, ini bagian dari perintah Allah ketika Allah menyampaikan ya, dalam Al-Quran, ya bunaya ini arafil manam anni azbauka fa'zur madza tara. Hai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau, apa pendapatmu? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tidak ada skenario Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, seolah-olah tidak ada begini, hai Ibrahim, kalau kau potong anakmu nanti akan kuganti dengan domba. Bukan, tidak ada perintah itu, tidak ada skenario itu. Yang ada bagaimana Ibrahim membenarkan daripada mimpinya dan disambut oleh Ismail. Apa katanya? Ya abati ib'alah maktumar satajidin insyaallah minas sabirin. Ya ayah, ya abi, laksanakanlah perintah Allah, insyaallah engkau dapati aku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Ketika kita berpikir tentang anak adalah harta yang paling berharga. Anak adalah harta yang paling berharga. Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh, memberikan pandangan pada tentang keikhlasan, mengorbankan yang paling berharga, anak yang sangat dipengenkan ketika usia sedang asik-asiknya bercengkrama, bermain, Allah minta untuk dikorbankan. Artinya kembali kepada diri kita. Apa yang kita punya? Harta yang begitu kita cintai. Kalau kita masih punya motor 4, mobil 1, enggak kurban, malu. Kalau sepeda, bahasanya ada musim sepeda, kita bisa mampu beli sepeda yang mahal. Musim burung, kita bisa beli burung yang mahal. Ini lagi musim kambing, beli kambing untuk kurban. Kenapa? Karena kita tidak tahu, yang tadi di depan saya katakan, kita akan ada masanya, akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita akan ada masanya akan kehilangan jabatan, kita akan ada masanya kehilangan harta, tapi amal soleh kita, kurban kita, ketakwaan kita, itulah yang akan mengantarkan kebaikan kita, insya Allah dalam barzah sampai pada akhirat nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, amal-amal soleh kita di bulan Zulhijjah ini untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Buatlah seperti Ramadan, buatlah keluarga kita menyemai semuanya untuk kebaikan-kebaikan ini, dan semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan Allah sampai mampu berkurban pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا